Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 4. Untuk yang pertama, KB1 mengenai perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. Peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Guru sebagai pengajar yakni seorang guru yang mengajar secara rutin tanpa melaksanakan penelitian. Sedangkan guru sebagai pengajar dan peneliti yakni seorang guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajarannya atau melakukan PTK. Seorang guru akan menyusun rencana pembelajaran. Salah satunya membuat sesuai kurikulum yang berlaku dan fokus pada kompetensi yang akan dicapai. Pada umumnya nanti komponen RPP akan dibuat sama antara rencana pembelajaran untuk pembelajaran rutin dengan RPP untuk PTK. Namun pada jabarannya nanti dari setiap komponen akan berbeda. Yang kedua adalah tahap persiapan. Peran guru pelaksana PTK sangat berbeda dengan guru yang hanya mengajar. Guru yang bertugas mengajar hanya fokus pada pembelajaran saja, sedangkan guru yang melaksanakan PTK selain mengajar juga meneliti dengan mengumpulkan data. Agar pembelajaran berjalan sesuai rencana dan data dapat dikumpulkan dengan cermat, guru harus selalu melakukan penyesuaian transaksional. 3 tahap pasca pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan guru pelaksana PTK setelah pembelajaran usai antara lain menghimpun atau merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran, berdialog dengan siswa jika diperlukan, berdiskusi dengan teman sejawat membahas data yang dikumpulkan, melakukan refleksi, merangkum hasil perbaikan pembelajaran mencakup apa yang telah tercapai dan yang belum tercapai. Yang F merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan yang dirangkum pada butir E. Sedangkan untuk guru yang tidak melakukan PTK, setelah melaksanakan pembelajaran bisa mungkin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan untuk memeriksa pekerjaan muridnya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama sangat penting dalam PTK. Guru pelaksana PTK sangat perlu membangun kolaborasi dengan teman sejawat, baik di sekolah sendiri maupun dari sekolah lain, serta dengan pakar bidang studi atau dosen PTK. Kolaborasi perlu dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat dianalisis dengan cermat, kemudian merencanakan tindakan perbaikan yang sesuai dengan hakikat masalah. Kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pertemuan KKG, PKG, pendekatan pribadi, dan melalui media, misalkan telepon, surat, email, atau jurnal pendidikan. Saya lanjutkan di KB2, yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran. Dalam KB2 ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1, yaitu isinya meliputi bagaimana cara melaksanakan tindakan perbaikan di daur 1. Yang pertama yaitu berlangsung di kelas guru itu sendiri. Yang kedua, di samping mengajar, guru juga mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan teman. Kemudian yang ketiga, guru perlu mencatat hal penting selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan refleksi, dilakukan setelah data pembelajaran diolah dan memiliki gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan ataupun kekuatan dan kelemahan tindak perbaikan yang telah dilakukan. Ingatan dan kejujuran dalam melakukan refleksi sangat membantu guru menemukan kekuatan atau kelemahan sehingga dapat dihasilkan masukan yang bermakna bagi perencanaan daur berikutnya. Jika dirasa pada daur 1 belum berhasil, maka akan dilakukan tindakan perbaikan daur 2, yaitu sama tahapannya, yaitu yang pertama persiapan,
membuat rencana perbaikan pembelajaran tahap kedua dengan mengakomodasi masukan dari rencana perbaikan Daur 1. Tujuan di Daur 2 ini dilakukan yaitu terfokus pada tujuan yang belum tercapai secara optimal pada tindakan perbaikan Daur 1. Langkahnya yang pertama, memeriksa kualitas pertanyaan, kemudian memeriksa alat peraga, yang ketiga menyiapkan alat pengumpul data, keempat memeriksa kembali skenario pembelajaran, dan yang kelima kesiapan teman sejawat untuk membantu pelaksanaan PTK. Yang kedua, tindakan perbaikan Daur 2 ini dilakukan oleh guru pelaksana PTK yang mengajar sesuai dengan persiapan yang telah dirancang dan mengumpulkan data dibantu oleh teman sejawat. Tahap yang ketiga yaitu refleksi. Guru pelaksana PTK melakukan penelaahan dan mencoba menyimpulkan hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul. Ulasan dari dua daur tersebut, yaitu daur yang pertama dan kedua, dapat diketahui bahwa yang pertama, tindakan perbaikan tergantung dari rencana perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan, guru harus melakukan persiapan akhir. Yang ketiga, kesungguhan, komitmen, kerja keras juga sangat menentukan keberhasilan tindakan perbaikan. Yang keempat, pada waktu pelaksanaan tidak jarang terjadi bagian tertentu yang terlupakan. Yang kelima, peran kolega sangat penting. Yang keenam, kejujuran guru dalam melakukan refleksi menentukan kualitas perbaikan pembelajaran yang telah diupayakan. Kemudian yang ketujuh, yaitu kemampuan guru menyimpulkan hasil perbaikan sangat ditentukan data yang terkumpul. Dan yang kedelapan, hasil pengolahan data serta refleksi akan menjadi masukan bagi rencana perbaikan daur berikutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu modul 4. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait dengan peran dosen dalam pelaksanaan PTK yang ditanyakan oleh Mas Randy. Jadi gini, ada dua posisi dosen ya dalam perannya dalam PTK. Dosen sebagai pengajar ya, yang berarti dosen itu membimbing penyusunan PTK atau PKP. Pak Imran pun dulu sebelumnya juga membimbing PKP di semester 3 atau di semester akhir. Berarti posisi dosen di situ sebagai supervisor 1 ya, posisinya dosen sebagai supervisor 1. Dan teman sejawat atau kolega di sekolah atau guru senior itu sebagai supervisor 2. Nah, supervisor 1 dan supervisor 2 itu punya tugas masing-masing yang saling melengkapi. Berarti yang ditanyakan atau yang dalam aspek ini dosen sebagai pembimbing laporan PKP atau PTK. Tugasnya ya membimbing mulai dari merumuskan judul sampai nanti mengkonfirmasi penyajian hasil perbaikan itu. Sebenarnya dosen itu kan tidak tahu kondisi yang sebenarnya di sekolah, tapi hanya membimbing apa yang disajikan ini apa benar sesuai dengan kondisi yang benar-benar diterapkan di sekolah. Yang tahu di tingkat sekolah dalam arah pembelajaran itu supervisor 2, yaitu kolega itu tadi. Jadi peran dosen sebagai pembimbing itu ya. Nah, berbeda lagi ketika dosen, saya sendiri misalnya ya, di luar perkuliahan itu juga sering melatih para guru yang bukan mahasiswa loh ya, para guru dalam penyusunan PTK. Berarti di situ peran dosen ya sebagai instruktur ya untuk para guru selain mahasiswa berarti. Jadi dosen itu ada tugas sebagai pengajar membimbing PTK, ada sebagai
pengabdian, mengisi materi atau membina para guru dalam penyusunan PTK. Jadi lebih apa ya, sifatnya lebih pada pemberian prosedur, kaidah, prinsip-prinsip itulah. Tapi terkait dengan teknis di lapangan itu ya yang tahu guru masing-masing dan supervisornya atau kolega tadi. Dulu saya bimbing mahasiswa PKP itu. Saya konfirmasi, ini apa benar datanya seperti ini? Yang kamu terapkan seperti apa? Dia cerita begini. Terus buktinya apa? Foto. Ada foto-foto pembelajarannya. Nah, itu yang tahu dia benar-benar melakukan atau tidak ya mahasiswa itu sendiri. Kemudian data misalnya nilai. Saya tanya, loh ini nilai siklus 1 rata-ratanya 7 misalnya. Kemudian siklus 2 rata-ratanya naik menjadi 8 misalnya. Apa benar ini pasti meningkat seperti itu? Karena itu coba dicek, itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Jujur dalam menulis data. Pernah saya nemu itu begini. Siklus 1 bagus sudah ya. Rata-ratanya 8, yang tuntas sekitar 70% misalnya. Kemudian di siklus 2 malah menurun. Yang tuntas 60%, rata-ratanya malah menurun. Bingung dia. Duh, kok malah menurun, gimana? Wong yang diajarkan Pak dosen mesti meningkat, siklus 2, siklus 3 itu selalu meningkat. Akhirnya karena takut ya, akhirnya dikarang itu. Nilai siklus 2 dikarang supaya meningkat. Nah, ini yang perlu dihindari sebenarnya. Kalau menurun ya sampaikan aja menurun. Kenapa kok menurun? Dijelaskan nanti di refleksi. Kan ada perencanaan, observasi, pelaksanaan observasi, refleksi. Disampaikan di refleksi kenapa kok menurun. Jadi jangan terpatok pada contoh-contoh yang di-share, yang saya share itu, kemudian yang diajarkan prasiklus, siklus 1, siklus 2 mesti meningkat. Itu kan contoh idealnya. PTK yang baik, yang benar itu ya yang sesuai dengan kondisi nyata. Itu yang pertama, Mas Randy. Dan saya Pak Imran. Misalkan sesuai dengan yang cerita Pak Imran itu, yang pertama adalah pada saat siklus pertama itu nilainya sudah baik, kemudian siklus keduanya menurun. Itu tindakan selanjutnya apa? Apa kita harus melakukan siklus ketiga atau gimana? Iya, idealnya begitu. Siklus ketiga itu, siklus itu kan sebenarnya tidak berhenti sampai indikator keberhasilan tercapai. Jadi begitu. Ada berpendapat begini, ada yang tanya, Pak, kalau siklus 1 sudah tercapai, gimana nanti melaporkannya di laporan itu? Ada yang mengatakan silakan berlanjut ke siklus 2. Ada yang mengatakan cukup siklus 1 dengan membandingkan berarti antara prasiklus dengan siklus 1. Jadi di bab 4 itu melaporkan antara prasiklus dengan siklus 1. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang ya tidak apa-apa, tuntas dilanjutkan dengan siklus 2. Berarti yang dibandingkan siklus 1 dengan siklus 2. Jadi ya itu tergantung dosennya sih sebenarnya. Kalau saya tuntas, coba aja siklus 2 meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat ya cukup, tidak usah disampaikan siklus 2-nya nanti. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar apa ya, siklus 1 belum tuntas, siklus 2 masih belum tuntas, tambah menurun, lanjut ke siklus 3. Jadi gitu. Bahkan gini, kondisi di kelas itu tidak mesti sesuai dengan yang kita rencanakan kan ya. Kita misalnya di RPP menggunakan jigsaw learning, membagi kelompok menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa, misalnya seperti itu. Ternyata pas kondisi real di lapangan ketika pelaksanaan tindakan, mungkin hujan deras atau kelasnya banjir atau apa, kan kita juga nggak tahu. Tiba-tiba jarang yang masuk sedikit. Nah, berarti kan planning yang kita buat tidak bisa diterapkan itu sesuai dengan skenario. Nah, hal-hal seperti itu menghambat menyebabkan siklus 2 atau 3 itu menurun.
Yang benar gimana? Ya sampaikan aja apa adanya kondisi. Ketika menerapkan siklus ini, misalnya kondisinya seperti apa, diceritakan. Nah, pertanyaan yang kedua, kolega itu siapa? Guru seniornya. Biasanya kalau mahasiswa nanti praktek PKP itu syaratnya supervisor 2 sebagai kolega ya. Itu guru yang sudah sertifikasi. Ya, guru senior yang sudah sertifikasi atau kepala sekolah sekalian. Itu kolega. Fungsinya apa? Nanti membantu pengamatan waktu pelaksanaan itu dan perbaikan penyusunan laporannya. Jadi lebih baik kita yang ngajar kan fokus menerapkan pembelajarannya. Terus kolega itu sebaiknya 2, tapi tidak hanya 1 orang. 2 itu fungsinya apa? Satu sebagai observer kegiatan siswa, 1 sebagai observer kegiatan guru. Jadi observasinya itu ada 2, ada observasi yang dilakukan guru dan observasi yang dilakukan oleh siswa. Jadi guru yang mengajar atau kita itu fokus. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, barulah diadakan diskusi. Apa kelemahannya tadi? Ternyata saya waktu buka pelajaran keliru. Kadang kita sendiri kan nggak tahu. Kekeliruan kita itu bukan kita yang tahu, tapi orang lain. Kadang observer yang mengatakan, tadi kurang ini Pak, kurang ini Bu. Kenapa sebabnya? Itu disampaikan nanti direfleksi di laporan PTK-nya itu atau PKP-nya nanti. Jadi gitu. Yang tahu kelemahan kita mengajar itu ya orang lain. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri ya subjektif pastinya. Siapa? Semua guru kan ditanya gimana dengan ngajar, Bu. Saya ngajarnya mesti bagus, mesti profesional. Iya menurut kita sendiri. Coba ditanyakan ke siswa kita atau orang lain, belum tentu seperti itu. Cukup, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada sajian dan kata yang kurang berkenan. Nanti tugas tutorial gua saya share pada grup WA. Ya, semoga bermanfaat dan selamat menyiapkan menu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.